Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu, para muslimah, para asatidzah yang hadir pada siang hari ini menjelang sore, para ibu RW, ibu RW-nya cuma satu ya, para ibu-ibu RT, para hujjah, semoga yang hadir pada siang hari ini ya Allah Subhanahu wa taala dijadikan wanita-wanita yang mulia di sisi Allah, menjadi wanita-wanita yang menjadi bidadarinya para suami kelak, menjadi wanita-wanita yang membuat bertambahnya keimanan daripada para bapak-bapak dan menjauhkan daripada yang haram, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Seperti biasa, hari ini kita akan mengkaji tentang uqudul jin. Kita sampai kepada bab kewajiban hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Sebelumnya kita ingin tausul dulu kepada pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dari pembacaan kitab ini setidaknya Allah berkahi hidup kita, walaupun kita sudah sepuh, sudah punya cucu mungkin ya, sudah punya cucu tapi masih mempelajari uqudul jin. Harapannya adalah kita mempelajari bukan sekedar untuk kita pakai dalam rumah tangga, tapi ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasilah daripada kitab uqudul jin ini yang asalnya kurang harmonis di dunia, pada akhir hidupnya harmonis, kemudian keharmonisan itu dibawa ke dalam surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'i sabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah mu'alifatul kitab syarah dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat mulai kita awal-awal kecil mempelajari ilmu agama atau ilmu umum sampai detik ini. Semoga Allah Ta'ala yaminah bihimiyatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'na berkatihim anwari wa asrarihim wa ulum fiddin dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bi qadarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Bu RW-nya ada? Bu RT-nya? Ada berapa yang Bu RT? Ada. RT 10. Izin. RT 8 banyak. RT 8. Wah, kok sedikit sekarang RT 8? RT-nya ada. RT 7. Bu RT-nya ikut? Ikut? Yang mana? Luar biasa Bu RT.
Ini dakwah ini. Kalau bertanya ikut ini dakwah. Ibu PKK. RT 6. Puluh biji. Oh, ini para banyak ustadzah. RT 6, RT 5, RT 9 nggak ada ya? RT 6, 7, 8, 10. 10 nggak ada ya? Masih 40. 60. 6. Ada kemajuan ibu-ibu ini. Kemarin 4. Sekarang nambah lagi 2 nanti. Insyaallah. Ajak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang ayat An-Nisa ayat 34. Kemarin itu kita membahas surah An-Nisa ayat 34. Apa bahasa Jawanya 34 apa? Telupat. Batu sekawan. Oh, ikan doso. Ikan doso sekawan. Kalau ikan doso itu ikan desa. Oh, tinggal doso. Ya, sambil belajar bahasa Jawa saya. Di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemarin dibahas tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin daripada seorang perempuan. Allah berikan kelebihan daripada laki-laki. Laki-laki diberikan kelebihan daripada perempuan, dipandang 2 sudut oleh agama. Pertama, dipandang dari hakikatnya. Yang kedua, dipandang daripada syariatnya. Ibu-ibu harus dipanggil kalau ibu-ibu. Laki-laki itu kata kemarin menjadi pemimpin daripada istri maksudnya, maaf. Laki-laki menjadi pemimpin daripada istri karena Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang wanita. Makanya di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan daripada laki-laki daripada sebagian laki-laki dengan sebagian perempuan. Artinya memang lumrahnya laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Lumrahnya. Jadi kalau ada tidak Ustadz, saya di rumah, saya yang paling berperan, itu berarti tidak masuk ke lumrah. Jadi pokoknya Pak Ustadz, yang ngasih makan saya, yang cari uang saya, sampai yang ngasih THR saya, bukan suaminya seumpamanya, itu tidak lumrahnya. Artinya makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ayat ini maha benar Allah. Maha benar Allah ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki, sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Jelas bahwa laki-laki menjadi pemimpin dari seorang, artinya ingin mengatakan perempuannya kaya, perempuannya miskin, perempuannya alim ataupun bodoh, laki-lakinya miskin atau bodoh atau pintar, tetap laki-laki adalah seorang pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa? Karena disebabkan Allah memberikan kelebihan sebagian daripada laki-laki atas sebagian daripada perempuan. Artinya Allah tidak mengatakan di sini bahwa semua laki-laki itu hebat, tidak. Artinya Allah yang sampaikan di sini sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, ingin menunjukkan ada di luar laki-laki sana yang memang
yang lebih hebat itu perempuannya. Tapi yang lumrah laki-laki lebih hebat. Yang lumrah laki-laki lebih hebat. Maksudnya lebih diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat ataupun tidak hebat ditegaskan oleh Allah bahwa dia tetap pemimpin. Hebat tidak hebat dia tetap pemimpin. Sehingga karena pemimpin kita secara ikatan emosional, attitude, kesopanan sebagainya harus dijaga. Jenengan lebih alim seumpamanya daripada suaminya. Ngajinya suaminya masih fathah i kasroh i seumpamanya dhammah dibaca apa i seumpamanya di rumah diajarin begitu. Sedangkan jenengan sudah hafal, bukan hanya itu. Surah Yasin maksudnya. Surah Yasin sudah. Surah Yasin enggak ngelihat ibu-ibu sudah pintar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi jenengan memang sudah hafal dari depan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Imran dan sebagainya. Tapi Allah ingin tegaskan, walaupun suami panjenengan itu secara pendidikan jauh dari panjenengan, tetap suami adalah pemimpin. Ingin mengatakan Allah bahwa jenengan walaupun hebat, tetap cara ngomongnya yang baik. Bapak, mungkin ini yang benar karena di dalam kitab ini. Oh itu salah sepertinya Pak kalau kita tinjau dari segi sosial seumpamanya. Pak, gini terus sih. Wah, nggak bagus. Kan sudah saya bilang jangan begitu. Bapak sepertinya kurang tepat. Nah begitu. Ini adalah komunikasi yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin. Laki-laki itu pemimpin. Walaupun suaminya lebih muda. Kalau yang nggak punya suami, semoga Allah berkah daripada ini. Nanti di akhirat punya suami yang sebelum di akhirat, di dunia juga punya suami. Misalnya begini Bu, saya pengen sendiri aja Ustaz, jangan didoakan takutnya tidak pengen menikah lagi. Tapi yang pengen nikah lagi semoga Allah berikan jodoh dunia dan akhirat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut semakin banyaknya ini, takut ada yang belum punya suami. Hah? Ada? Persiapan di akhirat nanti kelak. Sekarang masih semoga berkah umur, panjang umur. Ya kalau ada jodoh yang baik, jangan ditolak Bu. Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah diajarkan bahwasanya laki-laki Allah berikan kelebihan dipandang daripada kenyataan hidupnya. Bahwa laki-laki itu lebih kuat, lebih sabar ketika melakukan pekerjaan di kantor, lebih sabar ketika lebih kuat tenaganya ketika dia maju dan sebagainya. Dan juga laki-laki itu lebih banyak menjadi imam. Laki-laki itu juga banyak jadi tukang khutbah. Tapi banyak juga perempuan, maksudnya lebih banyak laki-laki. Banyak laki-laki yang ngarang kitab. Tapi ada juga, tapi tetap lebih banyak laki. Perempuan kan ada. Tuh. Dari segi syariatnya, biasanya kalau Islam itu butuh saksi, menghadirkan satu laki-laki, kalau perempuan satu laki-laki diganti menjadi dua. Jadi satu laki-laki diganti jadi dua. Jadi kalau seumpamanya laki-laki dua, terus laki-lakinya nggak bisa, berarti kan harus diganti nih Bu. Seumpamanya dibutuhkan dua saksi. Satunya lagi pulang kampung seumpamanya. Ini kan butuh saksi lagi satu lagi kan untuk ganti yang pulang kampung. Akhirnya ada perempuan yang mau jadi saksi.
Terus gimana? Satu tidak bisa perempuan itu, maka harus maka saksinya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Artinya di situ sudah kalah secara derajat di sisi syariah. Nah, itu sehingga memang bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kemudian Allah juga memuliakan laki-laki itu menjadi pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Juga mereka itu menginfakkan hartanya kepada perempuan, menafkahi istrinya. Neneng belanja, jangan lupa ya masak ayam besok, sayurnya sayur asam ya, saya pengen yang itu jangan kasih jagung tapi ya seumpamanya. Jadi dikasih nafkah, kayaknya nggak pernah ngasih, saya sendirian cari duit. Nah itu jenengan masuk ke yang sebagian. Jadi panjenengan yang penting mau siapapun yang ngasih nafkah di dalam keluarga, kalau jenengan yang tidak memiliki, jenengan kan tidak memiliki kewajiban. Yang memiliki kewajiban adalah seorang suami. Kemudian jenengan ingin dilihat suaminya baru di PHK, naudzubillah. Di sini semoga Allah Subhanahu wa taala Allah tingkatkan semua usahanya, maisyahnya, kasabnya. Daripada ibu-ibu yang punya usaha, Allah kembangkan, Allah berkahi hasilnya. Suaminya yang sedang bekerja Allah sehatkan, juga Allah kembangkan berkahan hasil-hasil keringatnya, bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ternyata suaminya tidak mampu, yang mampu adalah istrinya. Setiap dia ngasih untuk membiayai keluarganya, di situ kata Rasulullah Allah berikan pahala yang sangat banyak. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam Al-Qur'annya, ini yang akan kita bahas. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, dilihat Al-Qur'annya ada. Nomor berapa, Bu? An-Nisa nomor 34. Jadi yang akan kita bahas adalah fas-salihatu. Maka adapun wanita-wanita yang soleh. Jadi kita akan mempelajari kan selalu, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang salihah. Nah kita doa jenengan kan, jenengan berdoa semoga jadi wanita salihah tidak, Bu? Saya yakin semua orang itu pengen menjadi orang yang baik, yang salihah, yang takwa kepada Allah. Nah ini di antara kata Allah fas-salihatu. Adapun orang yang salihah itu, perempuan yang salihah itu, qanitatun, yang taat, hafizatun, yang menjaga diri, lil ghaibi, ketika tidak ada, ketika tidak hadir. Itu siapa? Suami. Suaminya tidak ada, dia jaga. Bima hafidallah, sebab Allah telah memeliharanya. Jadi isi Al-Quran itu yang akan kita bahas. Pertama kita akan bahas begini. Fassalihatu qanitatun. Wanita-wanita soleh adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah mesti taat juga kepada suami. Karena tidak ada dia mengatakan saya taat kepada Allah, kemudian dia sering mukul suaminya. Suaminya lagi duduk, kepalanya dipukul sama istri. Apa nih? Apakah ada? Ya mungkin, ya nggak tahu. Itu nggak kaprah, Bu. Lagi duduk, lagi nyiram, lagi sudah suaminya nyuci piring, tahu-tahu sama jenengan dipukul dari belakang. Papa,
itu tidak taat. Taat bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi taat itu dibuktikan dengan perbuatan. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada suami. Dengan cara apa kita taat? Hafizan lil ghaibi, memelihara ketika suaminya tidak ada, sebagaimana lima yajibu alaiha hifdhuhu, yakni pada suatu hal yang mereka wajib menjaganya. Ada sesuatu yang mesti dijaga oleh seorang perempuan, Bu. Ada sesuatu yang wajib dijaga oleh seorang perempuan. Maksudnya seorang perempuan, seorang begitu, Bu, ya. Ini kan kalau saya bahasakan ibu-ibu, seorang berarti menyangkut panjenengan semua. Ada yang mesti dijaga, hala ghaibati aswajihinna. Ketika tidak ada suaminya, ada yang perlu dijaga. Apa yang perlu dijaga? Yang pertama adalah minal furuj, dari farjinya, dijaga. Itu hak paten suaminya. Hak paten suaminya. Jangan dibuat kemana-mana. Ini saya buat kamu, bapak. Yang lain, no, nggak boleh. Itu dijaga. Wa amwaliz zauji, dan juga harta daripada suaminya. Suaminya ngasih transfer jenengan, ibu, ini gaji saya ya ma, siapa? Dijaga. Ya maksudnya dipakai sesuai kebutuhan. Maksudnya dijaga ketika tidak ada suaminya, hartanya dijaga buat yang dihalalkan oleh syariat. Soalnya kalau nonton sinetron ya, saya nonton sinetron. Ini sinetron ya, Bu. Adab kubur. Ini sinetron Indosiar loh. Di sini nggak ada di sini. Jadi ada yang suaminya kerja, Bu, kemana? Keluar negeri, keluar kota. Istrinya jalan sama laki-laki lain. Dari mana hartanya? Dari suaminya. Suaminya transfer. Suaminya pulang setahun sekali. Tahu-tahu diadab oleh Allah, setahun kemudian tahu-tahu perutnya kembung. Perutnya kembung, diadab oleh Allah. Kembung sampai ke liang lahat. Indosiar, Bu. Indosiar. Ini adalah Indosiar. Kalau di sini insyaallah salihah semua. Karena kalau nggak soleh nggak mungkin ikut ngaji. Males dengerinnya ngaji. Ini solihah semua. Di sini adalah wanita-wanita ahli surga. Makanya setelah masuk, bau surga. Jadi yang dijaga adalah amwalihim, harta daripada suaminya. Suaminya punya uang, suaminya punya tanah. Jangan langsung dibalik nama tanpa sepengetahuan. Lagi tidur, Indosiar lagi nih. Tahu-tahu lagi tidur, tangan suaminya diginiin, dijempolin. Ada di Indosiar ada, kalau di sini nggak ada. Suaminya sakit-sakitan, ini bahaya ini. Diambil tangannya di Indosiar, tapi itu tidak menjaga harta daripada suaminya. Kejadian secara nyata banyak, tapi juga di TV, berita. Ada rumahnya, suaminya kerja di luar negeri, kemudian dibangun rumah mewah. Setelah nyampe ke Indonesia ternyata ketahuan bersama lelaki lain. Akhirnya apa? Rumahnya dirobohkan. Hah? Iya, tapi saya dengarnya di TV juga. Nyata tapi dengarnya di TV. Nah, ini bukan di Indosiar, di TV. Nah,
Mungkin kalau sekarang YouTube. Jaga Bu. Itu yang perlu dijaga sama panjenengan. Pertama farjinya, yang kedua adalah harta. Wasirrihi, rahasianya suami. Apa yang dimiliki suami, baik badannya. Seumpamanya cerita ke tangganya, wah kalau suami saya jempolnya bercabang 2. Itu kalau menjadi aib bagi suaminya sehingga suaminya tahu jadi malu. Jangan cerita Bu. Kadang kan memang iseng Bu. Dia lagi santai di rumah, wah masih jam 7. Bentar lagi nyari keluar, mana nih perkumpulan orang-orang ini. Pertama cerita tentang nonton TV. Nonton TV gini, sinetron ANTV sumpamanya, India sumpamanya. Film-film India itu atau sinetron. Kemudian nyampe, oh kayak suami saya ini ya. Akhirnya dia keluarkan unek-unek tentang suaminya. Ih, suami saya begini loh. Seandainya suaminya dengar itu menjadi malu, itu aib Bu. Itu aib yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Harus dijaga. Wa amtihi baitihi wa amtiati baitihi. Dan apa peralatan harta-harta yang ada di dalam rumahnya, benda yang ada dalam rumahnya dijaga ketika suaminya tidak. Kasur, seumpamanya suaminya, buat kamu sayang saya walaupun pergi jauh saya belikan yang bagus. Yang lain pakai spring bed ukuran 20, kamu 100 ke atas. Seumpamanya. Jadi yang lain tinggal naik, kamu pakai tangga sayang. Seumpamanya. Itu dia kamu. Itu dijaga. Kenapa harus dijaga? Itu adalah amanah yang harus panjenengan jaga, yang Allah titipkan dalam Al-Quran, yang katakan oleh Allah, qanitatun hafizatun lil ghaibi. Jadi apapun perabot sudah tipis, ngajak laki-laki lain. Jadi harta apapun tipis ataupun sampai, biasa kan 20 cm segini ya. Jadi jangan sampai 100 naik. Atau mobil dibeliin oleh suaminya, kebetulan suaminya kedutaan luar negeri Amerika sumpamanya. Ada nggak kedutaan Amerika di sini? Nggak takut salah nyebut, saya cepat minta maaf. Takut didosakan, nanti masuk nerakanya. Oh dulu Ustadz itu nyinggung saya. Tapi nggak di sini. Walaupun betul-betul ada, tapi insya Allah itu mereka adalah termasuk wanita-wanita yang salihah. Bima hafidallah, dengan apa yang Allah telah jaga ia. Dengan cara apa? Bihifdi yakunna wa bitaufiqihi lakunna. Dengan cara Allah menjaga perempuan itu, dengan juga Allah menolong kepada mereka para perempuan bil wasiyati minhu ta'ala alaihi, dengan wasiat Allah kepada mereka, au binahyihinna 'anil mukhalafati, dan melarang Allah Subhanahu wa taala melarang kepada mereka menentang suami. Jangan ditentang suaminya Bu. Kalau nggak setuju, nggak sepaham, nih bedanya suami sama istri nih ya. Kalau suaminya yang ambilin air biasa Bu, karena memang Allah yang muliakan. Tapi bisa minta tolong ambilin air. Nah, sama-sama ingin dapat air, cuma cara yang diharapkan berbeda. Caranya saja teh bisa. Tapi sebenarnya saya haus. Ini harus kemana-mana dulu. Jadi seharusnya pengen minta air harus kemana-mana. Tapi sebenarnya saya tenggorokan haus. Cuma saya susah. Kira-kira bisa nggak tapi untuk ngambilin ya wanita soleha ya sabar. Wanita soleha ya sabar. Aman Ustaz.
ambilin air enggak? Enggak boleh, Bu. Ambilin enggak? Kalau enggak, saya tutup pintu nih malam. Jangan. Papa, saya susah berdiri. Harus ke sana susah, Pak. Bisa enggak minta bantuan? Tangan itu juga begini. Papa. Ya wanita surga yang seperti itu, Bu, wanita surga. Jadi jenengan itu harus melatih menjadi wanita surga sekarang. Karena panjenengan adalah calon-calon wanita surga. Ya setidaknya latihan ntar sore. Pulang kantor, Papa mau mandi air hangat apa air dingin? Jadi ya yang biasa suaminya ngasih 100.000 sehari, enggak 200, 500. Dari mana uang itu? Dari mana uang itu? Allah berkahi dia. Yang tadinya gajinya 4 juta, 5 juta, Allah lipatkan dia 10 juta. Yang asalnya gajinya 10 juta, dari mana? Allah lipatkan 20 juta. Perasaan masih 10 juta, Ustaz. Bukan masalah nilainya yang diharapkan oleh Allah, tapi keberkahan daripada uang itu. Ada ceritanya, Bu. Ada orang gajinya 4 juta, 4.000 rial. Anggaplah 4 juta di sini. Yang punya travel, enggak Pak Ustadz, sekarang rial bukan itu, kita enggak bahas itu. Maksudnya sepertinya 4.000 rial bukan 4 juta Pak Ustadz. Enggak, ini hanya contoh. Enggak, soalnya yang biasa ke sana punya info kan 1 rial berapa. Ntar malah dibahas. Jadi anggap 4.000. Kemudian dia punya utang banyak, Bu. Datang kepada Imam Syafi'i. Ini saya cerita tentang keberkahan. Kedatang kepada Imam Syafi'i, Syekh, saya punya utang banyak, gaji saya sudah 4.000 rial. Banyak, Bu. Ya udah, kalau begitu kamu minta turunin saja gajimu. Punya hutang minta turunin. Kemudian minta diturunin, ternyata gajinya dari 4.000 menjadi 3.000. Yang asalnya bertambah hutangnya tambah sedikit. Akhirnya karena masih belum bisa bayar semuanya, tapi ada kelebihan, nanya lagi. Sama Imam Syafi'i dijawab, turunin lagi. Akhirnya menjadi 2.000. Ini hutang saya belum lunas kok tambah disuruh turunin. Minta lagi. Setelah itu minta turunin lagi. Ternyata tambah. Ternyata bukan hanya bisa membayar hutang, tapi bisa menyimpan kemudian dengan gaji yang 1.000. Nah, kok bisa ya? Karena ternyata pekerjaan kamu dengan gaji kamu tidak pas. Kamu tidak sesuai menerima gaji sekitar 4. Ada uang yang tidak manfaat di dalamnya, yang tidak bisa dinilai dengan tenaga kamu. Akhirnya itu hanyalah sebagian daripada contoh. Artinya contoh dari keberkahan itu walaupun nilainya sedikit, bukan berarti itu tidak bisa bermanfaat untuk keluarga. Karena harta rezeki itu pun tidak bisa dinilai dengan berapa banyak harta jenengan. Kadang jenengan pendapatannya sedikit tapi bisa nyimpen. Ada pendapatan yang sebulan orang sampai 50 juta tapi hutangnya di mana-mana. Rezeki yang Allah berikan itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Sering mungkin panjenengan mikir, kalau saya pikir-pikir kok kayaknya ini lebih dari pendapatan saya nih. Lebih dari pendapatan suami saya. Saya kok bisa nyimpan, padahal itu berkah. Itu berkah. Artinya di antara penyebab keberkahan di dalam keluarga panjenengan adalah ketika panjenengan taat kepada suami. Jenengan kepada suami, datang suami capek-capek, dipijit kakinya, papi yang mana lagi yang sakit? Yang capek mana? Ya semoga itu tidak cepat berakhir.
Dipijat, biasanya pijat sedikit langsung nggak bisa nerusin. Dipijat. Oh ini yang ini. Suami senang. Berangkat kerja senang. Tentram, Bu. Dia di ke tempat kerjaan fokus. Alhamdulillah wanita saya soleha. Sehingga apa? Hasil yang diperoleh adalah hasil yang berkah. Kenapa? Suaminya ngasih, tidak ada tekanan, ridho. Istrinya menerima, terima kasih suami. Semoga Allah berkahi umur jenengan. Semoga loh, jenengan harus membiasakan menjadi penduduk Ini kan sudah calon-calonnya ini. Nanti ya semuanya kan pasti masuk surga, insya Allah. Pasti Allah panggil kita, tapi ketika dipanggil jenengan santai. Sambil mau makan anggur, makan pepaya rujakan sama majelis taklim di kuburannya, nggak apa-apa nanti di akhirat. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala, dan diceritakan daripada Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nisa'i imra'atun. Ini Bu, tanda-tanda wanita solehah ini kita akan belajar. Kalau ini tanda ada di diri panjenengan, berarti panjenengan termasuk wanita yang solehah. Jangan cuma aminin, Bu, praktekkan nanti. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, peliharalah kami di surga, peliharalah kami dari api neraka. Doanya Rabbana atina sumpah. Yang lain doanya sehari semalam 5 kali, jenengan sampai 50 kali baca Rabbana. Kenapa? Ingin baik di dunia kehidupannya, ingin kebaikan kehidupan di akhir, ingin pula dijauhkan daripada api neraka. Tapi ternyata suaminya lagi asik-asik nonton, telinganya diginiin, kepalanya diginiin. Itu bullshit mau masuk surga, Bu. Itu bohong doanya. Hah? Ya Allah. Yang enggak lah. Saya ya enggak berani istri saya, Bu. Kalau dia mau begitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu, Bu. Enggak berani. Kebetulan istri saya kan santri, jadi saya nggak usah marah-marah. Kalau mau nggak naik saja suaranya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima, seperti itu. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Langsung diam. Mau masuk surga apa masuk neraka? Jadi kalau sama-sama santri dan santriwati enak. Saya surga itu panas. Bukan curhat, Bu. Enggak, saya pun enggak pernah lihat. Lah ini dikirain nanti apa penjelasan saya agar curhat? Tidak. Insyaallah tidak. Siapa? Makanya yang saya ceritakan film Indosiar, karena memang harus memperbanyak atau. Jadi kalau tuh, tapi memang perempuan kadang kalau ini jadikan kalau pengen apa, YouTube kadang TikTok dikirim ke saya. Terus saya bilang kalau mau cari ustadz jangan cari di YouTube. Kalau mau nanya hukum jangan YouTube atau TikTok yang dikirim ke saya, nanya langsung saja. Saya kan bisa bukain kitabnya, kata saya. Sebenarnya nyindir. Sret,
di antara yang memudahkan rezeki seumpamanya. Itu kayaknya ibu-ibu ngirim ke suaminya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, khairun nisa, paling baiknya wanita adalah imra'atun, adalah perempuan. Idza nadarta ilaiha sarratska, ketika engkau laki-laki melihat istrimu, melihat perempuan itu, dia membuat kebahagiaan, membuatmu bahagia. Makanya Bu, biar suaminya bahagia ketika dia memandang ibu, ibu langsung tersenyum. Papa, saya senyum. Bapak bahagia tidak? Jadi ketika dia pokoknya lagi di pinggirnya Bu, langsung senyum. Saya yakin suaminya pasti bertanya, ada apakah ini? Tumben. Ibu sakit enggak ya? Pokoknya lah, jenengan suaminya datang atau sekarang lagi di rumah, pulang langsung duduk di pinggirnya. Papa, maafkan mama ya Papa. Ya manggil kakek, biasanya kan kakek nenek kalau sudah punya cucu, kakek maafin nenek ya kakek, gitu semua. Sambil pijit. Kenapa Nek? Saya lagi latihan masuk surga. Saya tidak ingin kalah dengan bidadari sana. Begitu. Jauh Bu, wanita solehah itu berlipat ganda. Karena kalau nggak salah itu sekitar 70.000. Lebih mulia panjenengan daripada bidadari yang ketika minum air saja kelihatan di sini nih Bu, air yang mengalir masuk ke dalam tubuh kelihatan. Jangan kalau 70.000 lebih baik. Jangankan kerongkongannya mungkin sampai transparan semua. Ya, ibarat saking cantiknya di situ. Makanya ketika ya pastinya aneh Bu. Biasanya jenengan galak sama bapaknya, Papa, sumpamanya, Papa, dilupa saja, dipelankan. Niatkan karena Allah, niatkan karena Bismillahirrahmanirrahim. Gini dulu Bu. Caranya nih, saya ajarkan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Allah ridai. Papa. Nah. Pertama niat karena Allah, nilai pahala. Yang kedua jenengan langkah ini kan ingin jadi wanita yang baik. Paling baiknya wanita adalah ketika dilihat membuat bahagia. Saya yakin Bu, suami yang mana, sejahat-jahatnya suami, senakal-nakalnya suami, tetap akan mencari wanita yang solehah. Tetap. Tapi sesolehanya istri akan cari yang banyak hartanya. Enggak. Hanya bercanda enggak ada. Kalau di sini akan tetap cari laki-laki yang soleh, yang solehah, yang banyak hartanya, yang banyak tanahnya. Semoga banyak tanahnya suami-suaminya. Tapi yang tidak banyak istrinya. Itu poinnya, yang tidak punya istri lebih satu cukup ibu sampai ke surga sana. Kalau laki-lakinya yang sedang galak, semoga dilembutkan hatinya. Siapa tahu ada yang amin. Jangan-jangan ada yang galak ya. Enggak, bercanda. Yang pertama adalah idza nadarta ilaiha saratkah. Jadi ketika dipandang oleh suaminya, dia buat bahagia. Yang kedua, catat Bu, berarti saya harus berpenampilan bahagia terus kepada suami. Ya, sekarang kebalik Bu ya. Saya tanya, tujuan jenengan kalau di rumah pakai bedak tidak Bu? Tapi kalau lagi ke kondangan pakai bedak tidak? Dulu ketika berhias, hiaslah kepada suami. Sekarang hias kepada orang lain. Setelah ditanya sama suaminya, kamu kok di luar hias di rumah? Enggak Pak, saya beli skincare untuk bapak, untuk papa. Kenapa? Biar papa enggak malu di luar sana. Alasannya biar enggak malu di luar. Kan malu Pak, saya kumel. Kumel benar enggak ya bahasa kumel?
Buluk. Bahasa kerennya buluk. Pak, saya jaga nama papa. Kalau saya buluk, apa tadi? Kayaknya lebih keras nih buluk ini, yang lebih sopan. Dekil. Paling sopan itu kusam tuh. Itu bahasa iklan. Pengen wajahnya tidak kusam, kan? Belilah ini. Masuk TikTok kan? Begini. Ada yang jual skincare. Wah, jadi jangan sebutan merek. Jadi ketika papanya nanya, kenapa kamu kalau di luar, bukankah kamu berhias hanya untukku? Papa, saya beli banyak skincare sebulan sampai 1 juta. Bukan buat apa? Buat papa. Jadi tambahkan lagi ya papa. Kenapa? Saya ingin menjaga performa saya ketika papa keluar, dampingi saya dengan papa. Sedangkan di rumah sudah pakai apa namanya itu biasanya ibu, daster, lubangnya sampai dijahit 10 kali, robek sini, dijahit sini, lubang di sini, lubang di sini. Sedangkan kalau keluar, kalau lah ya Ustaz itu ya harus pengalaman Bu, tapi bukan istri saya. Ibu-ibu ini jadi enggak, jangan di sini yang pengalaman semua. Maksud saya tidak mau nyinggung ibu-ibu. Maksud saya di rumah pakai yang paling bagus biar di rumah pakai pakaian yang paling sebelum mau tidur. Tumben. Kalau biasa sudah nggak sikat gigi, sudah nggak mandi seharian, baru dari dapur langsung papa langsung tidur. Ya karena sudah nerima apa adanya suami, ya nggak kerasa saja mau gini kan. Makanya Bu, makanya kalau mau tidur sret. Tumben harum banget papa, biar kamar kita harum seperti harumnya surga. Kok bisa? Karena sekarang yang ada di kamar ini adalah calon penghuni surga. Siapa? Ini jenengan maksudnya. Bukan saya, jenengan maksudnya. Kok bisa masuk surga? Karena saya taat kepada suami saya. Insya Allah ketika suami melihat saya, suami akan bahagia. Pakai apa ya? Minyak maksudnya Bu. Sret. Dikirain jempol. Maksud saya pakai ini. Enggak, takut ditanya Ustaz ngapain begini. Minyak Bu, maksudnya ambil minyaknya, sret. Ya enggak, bukan minyak goreng Bu. Jadi kalau yang kan ada kesukaannya, ada yang pakai begini, ada yang pakai botol begini. Pakai sebelum tidur dipakai. Wih, kalau Ustaznya yakin saya. Kenapa? Istrinya nempel terus kemana-mana. Aduh. Bentar Bu. Pantesan suaminya nggak pernah masuk angin. Berarti karena panjenengan kalau mau tidur pakai minyak telon terus. Jadi
sudah obatnya masuk ke paru-parunya itu. Terus yang keberapa ini sudah? Wa idza amartaha atau atska, ketika perempuan itu diperintah dia taat. Neng, sumpamanya neng nong, memang saya neng. Nah, jangan begitu. Neng, iya papa. Lah ini kan laki-laki nih, saya laki-laki. Kalau jenengan nanya kepada suaminya, Papa ingin diperlakukan seperti apa? Papanya enggak. Jadi yang paling penting nanya saya laki-laki pengen seperti apa? Ketika manggil, Neng, Ibu, Mama, iya ayah, iya papa, iya sayang. Seperti itu. Papa mau berangkat. Iya, hati-hati ya. Semoga selama perjalanan kamu sehat walafiat. Allah berkahi sampai pulang. Doakan Bu perjalanannya. Papa hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Kembali ke sini. Ingat ya Pak, Neng lagi nunggu Papa. Mama. Kayaknya kalau Neng nggak pas ya. Kayaknya panggilan Neng itu hanya umuran 30 ke bawah Neng biasanya. Kalau 30 ke atas 40 panggil apa? Oh ibu mama. Enggak nenek. Enggak. Kan ada kan? Iya. Nenek, kakek kan sudah punya cucu. Contoh. Jadi ini kan hari tua. Hari tua jangan sampai jauh daripada Allah. Semakin tua semakin dekatkan kepada Allah, karena panjenengan adalah calon surga, calon bidadari. Luar biasa. Jadi karena calon bidadari, panjenengan ini harus sudah siap-siap menjadi bidadari. Gimana caranya? Kata Rasulullah, di antara wanita yang terbaik, sebaik-baik wanita adalah ketika diperintah dia taat. Kadang kan begini Bu, di jalan itu kadang beda tujuannya sama, karena beda jalan saja kan bertengkar Bu. Pokoknya saya lewat tol, enggak apa, saya mau lihat bawah, saya mau beli roti di sana. Kan begitu. Enggak, ini bukan pengalaman Bu, hanya cerita. Hah? Pokok enggak. Yang diam-diam juga jangan-jangan pengalaman. Jadi ketika di jalan, di antara yang termasuk taat, ketika suami bilang saya lewat tol, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Jangan sampai sami'na wa asayna, saya taat, saya maksiat. Nah, saya dengar tapi saya tentang kamu. Itu jawaban setan kepada Allah. Sami'na wa asayna, saya dengar. Itu kaum Yahudi itu. Apa kabar Nabi Musa kalau nggak salah itu. Sami'na wa asayna. Kalau calon-calon surga, sami'na wa ata'. Sayang, engkau ini adalah ayat-ayat Allah. Karena memang betul, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara Allah menciptakan ayat adalah di antara ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum, bagi kalian dari golongan kalian. Jadi ketika jenengan itu melawan, memarahi suaminya, membentak suaminya, berarti membentak ayatnya Allah. Kurang ajar Bapak ini. Pulang Pak. Kalau nggak pulang, saya tutup pintunya nih. Pulang sampai besok Pak. Ma, lagi di kantor. Ya, jangan pulang. Pulang besok saja. Karena ada kadang, tapi di sini nggak akan begitu. Insyaallah taat semua kepada suaminya. Pulang nggak? Kan begitu kadang Bu. Pulang nggak? Kalau nggak pulang, jangan harap masuk ke kamar. Ya Allah.
taat bu. Jenengan berdoa baik di dunia, baik di akhirat, tapi kalau jenengan tidak taat kepada suami, jenengan tidak akan masuk surga. Terlanjur Pak Ustaz, kemarin tadi waktu mau berangkat ke sini sudah marah-marah Pak Ustaz. Seumpamanya, langsung baca istighfar, astagfirullah. Innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kata Allah di dalam hadis qudsinya, kalian itu sehari semalam biasa mengerjakan kesalahan. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Kalau begitu, minta ampunan kepada Allah karena saya kata Allah adalah zat yang maha pengampun. Tapi kalau berkaitan dengan suami, minta maaf dulu kepada suami. Kemudian karena ketika melanggar kepada suami, membuat sakit kepada suami, dosa kepada suami, juga dosa kepada Allah. Kemudian wa idza ghibta anha hafizatka. Ketika laki-laki itu tidak ada di rumah, dia menjaga untuk para laki-laki. Jadi ketika suaminya nggak ada, hartanya dijaga, yang kita bahas tadi itu, farjinya dijaga, rumahnya dijaga. Walaupun ada tamu, assalamualaikum, saya temannya, stop, suami saya nggak ada, cukup di luar pagar. Jangan sampai masuk ke pagar, apalagi masuk ke dalam. Stop. Tuh. Kemudian wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Makanya dia menjaga hartanya, dijaga pula dirinya perempuan ketika tidak ada suami. Ini lanjutkan? Lanjut? Enggak? Mau lanjut? Hah? Oh, 3 kurang? Iya, 15. Hah? Ya. Kemudian wallati takhafuna. Ada ayat yang mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, wanita-wanita yang kamu takutkan, aitadunnuna, yaitu wanita-wanita yang kalian duga. Nusyuzahunna, nususnya wanita-wanita itu. Maksudnya gimana? Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusus. Nusus itu adalah bughdahunna lakum. Marahnya perempuan, marahnya istri kepada laki-laki, kepada kalian. Waraf'a anfusihinna alaikum takabburan. Dan juga menentangnya seorang perempuan itu, menentangnya perempuan-perempuan itu kepada kalian disebabkan dia takabbur, karena dia takabbur, sombong. Kalau begitu, fa'iduhunna, maka nasihati dia. Jadi kalau ada wanita, kalau ada perempuan yang ditakuti laki-laki itu bu, perempuan marah. Yang ditakuti laki-laki adalah nusus, menentang sedikit-sedikit, saya tidak setuju, padahal secara syariat tidak melanggar, secara adat tidak melanggar. Kenapa tidak setuju? Pokoknya kalau suami saya bilang A, saya B, Pak Ustaz. Pokoknya kalau suami saya B, saya A. Kok bisa begitu? Yang penting tidak sejalan dengan suami, yang penting harus suami ikut saya. Itu nggak bagus. Kalau sudah seperti itu istrinya, fa'iduhunna, ini yang diajarkan Al-Quran. Nasihati dia perempuan, fahawwifuhunna Allah, takut-takuti dia tentang Allah. Wa mandubun, itu menakut-nakuti, menasihati perempuan itu merupakan kesunahan. Jadi ibu-ibu kalau mau mengamalkan ilmu, nyampe ke rumah kasih tahu, Pak, saya ini manusia biasa, saya pasti ada salah, nasihati saya ya Pak, nasihati saya. Ketika saya melanggar syariat, jangan biarkan Pak, nasihati saya
Saya tidak mau jauh dengan Allah, apalagi nanti kepelingan saya di neraka. Jangan Pak. Maka karena memang sunnah, ka'ayyakular rajulul lizaujati, seperti contohnya seorang laki-laki memberikan nasihat kepada perempuan, kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li 'alaika, takutlah kepada Allah di dalam hak yang wajib dipenuhi engkau perempuan kepadaku laki-laki seumpamanya. Jadi Neng, takut kepada Allah ya, apa yang hak saya engkau harus penuhi kepadaku. Wahdaril uqubatah, dan takutlah akan siksa Allah. Jadi di sini ini kita disunahkan para laki-laki itu kalau ada wanita yang nusyus maka diberikan nasihat. Diberikan nasihat. Di dalam Islam itu tidak boleh langsung mukul. Wa yubayyin anna an-nusus yuskitu nafaqata wal qasmah. Dan juga suami harus menjelaskan kepada istri bahwa nusyus itu melanggar syariat terhadap laki-laki. Mukul laki-laki, enggak mau tidur sama laki-laki. Maksudnya suaminya itu adalah nusyus. Ketika dia nusyus, jelaskan kepada perempuan, nusyus itu bisa menggugurkan nafkah, baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Juga menggugurkan giliran. Ya umpamanya suaminya punya istri 2, contoh ini hanya nambahin ilmu. Ketika ada istrinya ada 2, itu kan biasanya digilir, malam ini di situ, malam itu seperti itu. Ketika nusyus tidak dapat giliran. Wadzalika bila hajrin wala darbin. Walaupun dia nusyus, jangan sampai dia itu dipisah, jangan sampai ditelak. Kalau hanya melanggar pada saat itu jangan langsung saya ceraikan kamu, sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Jangan semudah itu dalam Islam. Sedikit-sedikit pulang kamu ke kampungnya. Wala darbin, jangan dipukul. Jadi ketika nusyus itu berikan nasihat dulu. Neng, itu nggak boleh. Ya, seharusnya kan bapak-bapak yang dengar ini. Neng, nggak boleh. Nasihatin, takutlah kepada Allah, apa hak saya harus dipenuhi. Masa saya ngajak tidur kamu istri saya, kamu nggak mau? Capek Pak, keseringan sumpah. Fala'allaka tubdi udra. Kenapa? Barangkali fala'allaka tubdi udra. Barangkali sang istri ini menjelaskan alasannya, au tatuba amma jara minha bi ghairi udrin, atau menjelaskan kenapa dia bisa nusyus kepada suaminya. Diharapkan adalah, Pak, saya ngelawan kepada papa itu karena papa begini. Jadi ketika suami itu, jadi dalam Islam itu yang pertama jangan langsung dipukul. Ketika dia nusyus, pertama kali adalah menjelaskan kepada istri, memberikan nasihat pertama. Ini ajarkan kepada anak-anak jenengan. Ketika anak jenengan gampang mukul istrinya, ajarkan yang benar anak. Nah, kalau istrimu melanggar, kasih nasihat dia nak. Kadang kalau di Indosiar kan sering mantu takut tinggal sama mertu. Jangan jadi mertua yang ditakuti Bu, tapi menjadi mertua yang bisa mengayomi. Kamu memang bukan anak saya secara zahir, tapi ketika kamu diangkat oleh anak saya, kamu sudah menjadi anak saya. Sini tinggal saya. Diapain sama suaminya? Bilang sama saya jewer suami kamu nanti. Itu Bu. Ini kan banyak yang punya mantu nih. Kalau nggak punya mantu, bakal punya mantu nih. Jangan sampai mantunya takut mau main ke rumah jenengan. Jadi yang pertama adalah nasihatin istri itu. Harapannya ketika nasihatin, ketika nusyus, harapannya adalah dia memberikan penjelasan. Kenapa
istri-istrinya itu melanggar secara syariat. Kemudian jelaskan juga bahwa dia tidak akan diberikan nafkah. Jelaskan juga bahwa dia tidak mendapatkan giliran kalau memang seumpamanya dia itu punya istri sampai 2. Itu yang harus, dan tidak boleh, sekali-kali tidak boleh dalam Islam bila hajrin wala darbin. Tidak boleh langsung memisah, apalagi kata talak, tidak boleh langsung memukul. Kenapa? Di dalam Islam itu harus dengan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Harus memperlakukan seorang wanita itu dengan baik. Baik, cukup sekian mungkin. Ini nanti akan pembahasan tentang bagaimana wanita yang nusus itu, tahapan-tahapan kapan diperlukan mukul, kapan diperlukan cerai. Jangan sampai hanya gara-gara sedikit tidak sepaham, ceraikan aku papa, atau sana kamu pulang ke ibumu, sana. Jadi dalam Islam tidak suka. Walaupun cerai itu halal bu, aras sana bergoncang bu. Jadi ketika punya masalah, wasyawirhum fil amri, musyawarah, cari jalan titik tenang tengah. Jangan sampai sedikit-sedikit minta cerai. Ya kalau yang sudah terlanjur cerai, semoga mendapatkan suami yang lebih baik yang dipilihkan Allah kepadanya. Amin Allahumma. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada candaan yang kurang berkenan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya bu. Jangan dianggap dosa ya. Ntar jenengan sama suaminya, malah saya nggak sama istrinya gara-gara banyak dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.